Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Winalda, nomor BP 2011-06-2001 dari kelas 3 MRK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam bisnis Preneur. Big picture of leadership. Yang pertama itu organisasi, kedua kepemimpinan, yang ketiga manajemen, yang keempat decision making, yang kelima komunikasi, yang keenam HR dan PR. Selanjutnya pengertian dan tujuan etika. Etika atau etos yang berasal dari Yunani yang berarti kebiasaan. Kita juga bisa mengenal dengan kata moral atau moralitas. Bahasa Latin mos artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Selanjutnya beberapa pengertian etika. Yang pertama merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang kedua merupakan persoalan pendidikan. Memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah, dan kemudian melakukan hal yang benar. Yang ketiga, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut KBBI, etika adalah yang pertama ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua tentang hak dan kewajiban moral. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Selanjutnya, prinsip etika. Yang pertama, norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah, dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang baik dan yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral, baik, dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral, buruk, atau immoral. Yang kedua, sikap dari sekelompok tertentu atau seprofesi. Yang ketiga, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Selanjutnya ada tujuan etika. Satu, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup, beralasan, dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Selanjutnya, pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang
usaha komersial dalam dunia perdagangan. Selanjutnya, etika bisnis. Adapun etika yang harus kita perhatikan dalam berbisnis. Yang pertama, suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk. Pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasinya. Yang ketiga merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang terakhir, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaingan dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Selanjutnya, peran etika dalam bisnis. Yang pertama, untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Atau aturan etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap individu. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Adapun prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama itu ada prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam melaksanakan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang terakhir ada prinsip integritas moral. Merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip good corporate governance. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, yang pertama prinsip fairness, yang kedua prinsip transparan, yang ketiga prinsip accountability, yang terakhir ada prinsip responsibility. Pengertian corporate governance. Yang pertama menurut Forum for Corporate Governance. Pengertian perusahaan VCGA, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan, serta
para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak yang kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Yang kedua, menurut Organized for Economic Cooperation and Development, struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Ketiga, sebagai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip-prinsip GCG OECD. Yang pertama ada kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan, kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip operasi yang sehat. Yang kedua, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan. Yang terakhir ada kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis. Yang pertama, di bidang periklanan. Apakah ada unsur kebohongan atau penipuan? Pernyataan yang menyesatkan, bertentangan dengan moral atau etika. Yang kedua, pelanggaran terhadap haki, yaitu hak cipta, merek, dan paten, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Yang ketiga, menjalin usaha yang ilegal. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Yang kelima, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan dan tanpa prosedur yang benar. Yang keenam, untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Yang terakhir, bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Selanjutnya, pengertian iklan. Iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu di media. Dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Selanjutnya ada fungsi iklan. Menurut Sonny Craft, ada dua fungsi iklan. Yang pertama, pemberi informasi. Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Yang kedua, pembentuk pendapat umum. Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus memperhatikan asas-asas periklanan. Yang pertama, ada jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Yang ketiga, melindungi dan menghargai khalayak
tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.